Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kalau sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu minta ketua kelasnya Mas User coba pimpin doa dulu ya, untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas User. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, sehat ya. Coba cek dulu teman kalian di samping. Ada yang tidak masuk tidak hari ini? Ada yang nggak masuk, Bu. Siapa? Ujang nggak hadir, Bu. Ujang semua. Itu lagi ke belakang. Lagi ke belakang, izin. Oh lagi hadir ya? Ya, Bu. Oke, baik. Berarti sudah masuk semua ya hari ini ya? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti kita wajib bersyukur kalau masuk semua, itu artinya kita dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana caranya kita bersyukur? Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita masuk ke materi. Terlebih dahulu coba cek di bawah laci atau meja kalian. Masih ada sampah tidak? Di sekitar tempat duduk kalian? Coba. Bersih, Bu. Bersih, Bu. Bersih, Bu. Kak Ujang makan permen belum dibuang, Bu. Oke, Bu, yang masih makan permen itu sampahnya, ayo coba dibuang dulu ya. Jadi kita nanti belajar ruangannya itu enak, nyaman dan bersih. Gitu ya. Ya, dibuang dulu, coba itu. Ya, oke, baik. Sekarang anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang listrik dinamis. Oke. Coba kita masih ingat nggak kemarin pada pembelajaran yang pertemuan kemarin masih ingat tentang apa ya materinya ya? Listrik statis, Bu. Ya, listrik statis. Listrik statis itu yang seperti apa ya? Coba. Artinya statis itu artinya diam, Bu. Tidak bergerak. Oke. Pintar sekali, Endang ya, Mbak Endang pintar. Terus, oke baik, sekarang saatnya ke listrik dinamis. Nah, sekarang coba lihat anak-anak itu ada gambar apa? Gambar apa saja yang ada di depan kalian? Coba. Ada setrika, mixer, blender. Bagus. Nah sekarang coba perhatikan di kelas kalian ini. Ada benda-benda apa yang bisa memanfaatkan energi listrik? Coba. Yang di kelas. Bu. Ada lampu, Bu. Lampu. Colokan HP, Bu. Nah, oke, baik. Proyektor, Bu. Ya, sip. Nah sekarang bagaimana caranya kalian itu bisa menyalakan benda-benda tersebut? Coba Lukman, Mas Lukman menggunakan saklar. Oh iya, siapa tadi yang jawab? Saklarnya dipencet, Bu. Dicolokin, Oh iya, Bu. saklarnya dipencet. Colokin. Dicolokin kemana? Baik. Ke lubang, Bu. Sambungkan, Bu. Ya, baik. Oh iya. Oke, sebelumnya ayo supaya kita lebih bersemangat lagi, coba kita nyanyi dulu ya. Yel-yelnya bukan nyanyi. Ini yel-yelnya supaya kita lebih bersemangat. Nah, coba nanti ikuti Ibu. Ini pakainya nada yang ini. Garuda di dadaku. Tahu ya? Nggak hafal, Bu. Yang gimana tuh, Bu? Contohkan dulu, Bu. Bersemangat, semangat belajar IPA.
Ku yakin hari ini pasti bisa. Oh, IPA, bisa Bu, bisa Bu. Iya. Bisa? Bisa. Bisa, Ya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Itu bola, Bu, bola. Bersama-sama, yuk. Semangat Bu. 1, 2, 3. Ayolah Tidak semangat, semangat belajar Belajar hari ini pasti bisa. IPA, yes. Tepuk tangan untuk kita Yeah. semua. Oke, baik anak-anak, sekarang pembelajaran hari ini kompetensi itu berarti kemampuan yang harus kamu ini ya kuasai nanti adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian nanti yang kado keterampilannya menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Oke, berikutnya. Nah, harapannya nanti pada pembelajaran kali ini nanti kalian bisa menjelaskan apa itu arus listrik, kemudian bisa menganalisis, menerapkan konsep arus listrik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis rangkaian listrik terbuka dan tertutup, kemudian mengukur besarnya kuat arus listrik, kemudian yang kelima adalah menganalisis jenis bahan penghantar listrik. Berikutnya adalah kalian nanti bisa melakukan eksperimen rangkaian listrik terbuka dan tertutup, kemudian bisa menyajikan rangkaian listrik terbuka dan tertutup, kemudian bisa melakukan eksperimen jenis bahan penghantar listrik, dan yang terakhir adalah bisa menyajikan hasil jenis bahan penghantar listrik itu sendiri. Oke, jadi nanti pada pembelajaran kali ini itu kita akan melewati tahapan yang pertama adalah diskusi dan eksperimen atau percobaan. Kemudian dari diskusi itu nanti kita akan presentasikan hasilnya. Oke. Selanjutnya, nah pada pembelajaran kali ini itu ada penilaiannya meliputi 3 aspek ya. Jadi penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti Ibu akan melihat sikap kalian selama nanti berdiskusi, bagaimana dengan teman. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai ini, nanti akan ada tesnya ya, soalnya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya keterampilan, karena di sini kan nanti kamu akan praktikum dengan satu kelompoknya, itu nanti Ibu akan lihat bagaimana kamu bisa bekerja dengan kelompokmu dengan baik. Oke, sekarang kita lihat video pada ini, coba perhatikan videonya. Nasib nahas menimpa pekerja bangunan bernama Didi, warga desa Kalirejo, Kebumen. Ia meninggal akibat tersengat listrik saat bekerja di Jalan Pemuda, Kelurahan Kebumen, Senin 25 Oktober 2021, sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang menaikkan bahan bangunan menggunakan batang besi. Tanpa diduga, batang besi menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Akibat korban tersengat listrik. Menurut mandor bangunan Suraji, sebelumnya korban sudah diperingatkan agar saat bekerja seperti harus menggunakan alat pengaman yang telah disediakan. Sebelum kerja itu sebenarnya saya sudah meringatkan ya, kalau kerja itu hati-hati. Awas jangan pakai besi atau pakai alat ini, soalnya di atas itu ada kabel yang udo itu loh Mas, telanjang itu loh. Nah, itu aja. Jadi udah ada upaya. Ya, sehingga kemudian udah ada itu ya. Bahkan anak-anak teman lainnya sudah tiap kali kerja ya. Ya maksudnya udah dibuatkan apa? Katrol dari bawah. Pembuatan katrol sudah bisa awal sudah sejak lama ada cek itu sudah saya pikirkan. Akibat peristiwa ini, aliran listrik sempat padam.
namun listrik kembali menyala setelah korban dievakuasi. Supervisor Regional PLN Kebumen Pandi Rahmat menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan jaringan listrik. Himbauan kepada masyarakat umum apabila ingin melaksanakan pembangunan diharapkan koordinasi dulu sama pihak PLN karena kan terkait keselamatan masyarakatnya juga. Himbauan kepada masyarakat apabila pengen membangun, jarak dari instalasi kami adalah kurang lebih 3 meter. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Oke, baik. Tadi sudah melihat videonya ya, anak-anak? Ya, Bu. Oh ya, oke. Nah, sekarang coba berdasarkan video tersebut, apa yang terjadi pada orang yang ada dalam video? Meninggal, Bu. Tersengat listrik. Meninggal, Bu. Setrum, Bu. Kemudian akhirnya meninggal. Kemudian apa penyebabnya kira-kira? Tadi Tersengat listrik. Setrum. ya, penyebabnya karena tersengat listrik. Oke, sekarang masalahnya bagaimana caranya agar bisa aman tidak tersengat listrik. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya coba kalian sekarang berkelompok, kan kemarin sudah dibagikan lewat grup WA ya. Jadi silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok? Dah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, kemudian silakan kamu lakukan eksperimen sesuai dengan kelompokmu. Nanti diambil alat-alatnya yang sudah ya, yang sudah disiapkan. Berikutnya. Nah, ya. Sudah, silakan berdiskusi dulu, dikerjakan. Ini nanti kamu akan membuat menyalakan lampu dengan baterai ya. Jadi silakan itu kabelnya diambil, baterainya diambil, kemudian bola lampunya diambil. Setelah itu nanti digambarkan kira-kira rangkaian listrik yang mana yang bisa menyala dan yang tidak menyala. Ibu kasih waktu ya. 20 Siap, Bu. Sudah selesai? Belum, Bu. Oke, kalau sudah selesai, kita coba dengan eksperimen berikutnya. Yang kedua, kemarin kan sudah disuruh membawa ada apa? Karet gelang, kemudian apa? Gunting, terus apa lagi? Kelompok saya nggak ada yang bawa, Bu. Oh, gimana itu kok nggak ada yang bawa? Ya, sekarang Lupa, coba. Bu. Oh ya. Ya, sekarang coba kerjakan untuk eksperimen yang kedua. Ya. Oke. Nanti kalian silakan dikelompokkan itu benda-bendanya termasuk konduktor atau isolator, kemudian bagaimana keadaan lampunya, apakah lampunya menyala atau tidak. Kan seperti itu. Coba dikerjakan dulu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, nah dari di situ kan di LKPD ada ya di situ. Coba kaitkan hubungan antara masalah yang terdapat pada video yang awal tadi yang ditampilkan, kemudian menurut kamu solusinya bagaimana cara mengatasi masalah yang ada pada video itu? Silakan dituliskan. Nah, sekarang saatnya presentasi ya. Coba maju. Kelompok 1, coba kelompoknya Mas Lukman, yuk Mas, maju Mas, yuk. Ya Bu, berdasarkan hasil eksperimen ini tadi masalahnya kan kesetrum, biar aman Ya, jangan megang listrik secara langsung Bu. Oke, terus apa lagi? Terus menggunakan bahan yang tidak menghantarkan listrik. Ya, apa saja bahannya? Tadi kayu. Oh ya. Terus karet. Ya, oke.
Oke, baik ya. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita selanjutnya, oke, baik. Nah, jadi tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah presentasi. Jadi coba perhatikan itu ada 2 rangkaian. Nah, menurut kamu rangkaian yang A dan B bedanya apa? Yang A terbuka, B tertutup. Yang A nyala, Bu. Berarti yang A nyala. Apanya Yang A nggak nyala, Pak Yuzar. Kan Nyala ya? itu tadi. Yang A terbuka, Nggak nyala. nyambung. Yang A itu terbuka rangkaiannya. Jadi bukan nyala ya? tidak menyala. Kalau yang B tertutup, maka lampunya menyala. Kemudian ketika kamu Magnetnya, Bu. iya betul, ketika kamu menghubungkan antara benda-benda itu, mana yang termasuk isolator dan konduktor? Saya, Bu. Ya Mbak Endang, yuk gimana? Jadi berdasarkan tadi percobaan yang tidak nyala itu berarti isolator, yang nyala itu konduktor ya, Bu. Berarti yang isolator itu ada karet gelang dan kayu, yang konduktor itu ada gunting dan tembaga, Bu. Ya, oke, tepat sekali. Baik. Ya, sekarang kita ini ya sampai di masalah tadi yang dikemukakan adalah bagaimana caranya agar aman tidak tersengat listrik. Maka solusi untuk mengatasi masalahnya adalah tadi sudah Mbak Endang juga menyebutkan menggunakan pelindung, Bu, yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak menghantarkan arus listrik, ya, seperti bahan isolator itu. Oke, baik. Nah, sekarang coba kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Agar tidak tersengat listrik, ya, menggunakan bahan-bahan isolator, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Ada arus terbuka, arus tertutup, Bu. Oh iya, arus terbuka, arus tertutup. Ya, jadi ketika rangkaiannya terbuka, ada arus listrik yang mengalir tidak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Kalau terbuka tidak ada. Tetapi ketika rangkaiannya tertutup, ada arus listrik yang mengalir. Oke. Mengalir. Ya. Nah, sekarang coba kira-kira hal menarik apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa menyalakan lampu, Bu. Ya, oke. Listrik. Kemudian kesulitan apa yang kamu hadapi tadi selama praktikum? Menempelkannya, Bu. Oh, menempelkannya. Masangnya Ya, susah, baik. Bu. Nah, sekarang iya. Nanti lihat 1 lagi menit ya lagi, di Bu. ya, lihat lagi. Baik, sekarang 1 menit lagi, siapkan Bu. HP kalian, coba ya buka. Itu sudah ada linknya. Silakan dikerjakan soalnya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti kalau sudah kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya sudah selesai, Bu. Boleh dikumpul nggak, Bu? Selesai, ya, Bu. Boleh. Ya, sudah. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan kalian pelajari untuk pertemuan minggu depan ya. Dibuka-buka lagi bukunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dahlia sudah melaksanakan peer teaching gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang lain ada feedback untuk Bu Dahlia, silahkan. Bu Endang, silahkan. Waktunya gimana tadi ya? Nggak ngeliat waktu. Pas, Bu. Nggak apa-apa, Bu, pas. 19 menit, Bu. Bu Dahlia, di LK 1.1-nya, di LK 1.1-nya masalah yang diangkat apa ya, Bu? Tentang apa? Oh iya, tentang motivasi atau apa? Tentang rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi sama
rendahnya kolaborasi, keterampilan kolaborasi. Oh iya, berarti sudah sesuai. Menurut saya sudah sesuai. Untuk menurut Ibu yang berpikir tingkat tingginya itu yang di mananya, Bu? Ya, jadi kan anak mengerjakan selama ini kan mengerjakan LKPD-nya, jadi tidak ada pemberian materi di awal, anak menemukan sendiri, kemudian nanti di soalnya pun saya memakai soal yang C4 sampai C6, Bu. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Ya, makasih Bu Endang. Baik, Bapak Ibu yang lain ada komentar? Ada feedback? Langsung dari saya ini ya. Oke, Bapak Ibu, Bu Dahlia tadi sudah melaksanakan teaching-nya ya. Langkah-langkahnya tadi sudah berdoa, mengecek kehadiran siswa, ngecek ternyata di bangkunya ada sampah atau enggak, yaitu itu dalam rangka mempersiapkan siswa ya Bapak Ibu. Tapi tadi ada yang miss satu, mengingatkan materi sebelumnya itu udah lewat ya. Sudah bahas dulu materi hari ini, baru ingat. Ya, nggak apa-apa Bu. Terus tadi ada tentang video, ada yel-yel juga, ada tujuan pembelajaran, ada penilaian, menyampaikan penilaian ya. Oke, sangat bagus, sudah sangat bagus. Ini mungkin Bapak Ibu bisa nyontek sedikit dari Bu Dahlia ya. Sebenarnya tampilan yang diberikan Bu Dahlia tadi di PPT-nya itu guidance itu sebenarnya kan ya. Jadi step-stepnya kelihatan kalau di situ, jadi nggak lupa, jadi nggak terlupa. Karena di PowerPoint-nya Bu Dahlia tadi ada orientasi masalah. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membuat video juga begitu. Videonya nanti di setiap video yang Bapak Ibu buat sebagai produknya PPL dicantumkan orientasi masalah, ada tulisannya orientasi masalah gitu di videonya. Kalau yang tadi kan Bu Dahlia mencantumkannya di PPT ya, ini supaya ini sebenarnya juga trik sih Bapak Ibu. Ini bagian dari untuk mengingat supaya step-stepnya tidak terlupa. Oke, anak-anak itu nggak tahu Bapak Ibu orientasi masalah itu apa, mengevaluasi itu apa, nggak tahu. Yang penting pokoknya belajar aja anak-anak itu pikirnya begitu. Itu kan catatan buat Bapak Ibu. Terus ada membuat kesimpulan gitu ya, menceritakan kembali pembelajaran hari ini. Tadi juga sangat baik gitu ya, Bu Dahlia memberikan form refleksi untuk pembelajaran hari itu ya. Pertanyaannya tidak hanya sekedar bagaimana pembelajaran hari ini, tapi juga apa kesulitannya, bagaimana apa yang menarik ya dari pembelajaran hari ini. Itu bagian dari refleksi pembelajaran Bapak Ibu. Satu catatan dari saya, Bu Dahlia, tadi kan ada video ya, video orang yang tersengat listrik ya. Videonya ditampilkannya enggak usah sampai selesai sampai korbannya diangkut pickup ya. Oh iya. Oke, Bu, siap, Bu. Ya, videonya sampai ya artinya memang ada keterangan kan ya di situ dari penjelasannya si anchor-nya bahwasanya disarankan yang bersangkutan itu sebenarnya sudah memakai alat pelindung. Artinya itu tadi kan nyambung ya ke bahasan yang di belakang yang disimpulkan oleh Pak Lukman tadi terkait dengan isolator. Nah, itu ya artinya memang dibawa kembali ke sana anak-anak jadi aware. Jadi realize bahwasanya kalau mau bekerja dekat dengan listrik maka harus ada safety yang harus dibangun di situ. Tapi ya catatan sedikit nanti videonya jangan sampai itu. Jadi sampai di ketika si pembaca beritanya menjelaskan bahwasanya sebenarnya dia disarankan pakai pengaman dan pelindung itu mungkin sudah cukup di situ. Artinya kan masalahnya ada orang tersengat listrik. Saya tadi sebenarnya bertanya-tanya di LKPD-nya itu isinya tentang apa ya Bu Dahlia? LKPD itu yang tadi saya tampilkan Bu. Jadi nanti anak menggambar. Dari tampilan PowerPoint-nya Bu itu LKPD-nya Bu. Iya. Tapi kan nanti anak-anak mengerjakannya di LKPD-nya anak-anak masing-masing ya, di kertas ya. Iya, betul. Ya, oke. Ini karena hanya peer teaching daring aja, akhirnya Bu Dahlia mencantumkannya juga di PPT. Tapi bisa sih jadi guideline di PPT itu juga bisa sih saat anak-anak presentasi. Nanti Bu Dahlia tampilkan pertanyaannya yang dari LKPD itu juga bisa. Oke. Iya Bu. Tadi juga sudah ada apa tadi? HUTS ya, ini tujuannya ke HUTS. Jadi ekspektasinya juga HUTS. Tadi ada 5 soal pilihan ganda itu di akhir
sebagai apa itu? Evaluasi ya? Udah lihat? 5 soal pilihan ganda itu sebagai evaluasi ya di belakang? Evaluasi, Bu. Nggih, betul. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan untuk penampilan Bu Dahlia? Atau ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Monggo, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang berikutnya.